Halo pelajar hebat, kali ini kita akan membahas tentang persiapan program beasiswa, bab demi bab, dan ini adalah bagian pertamanya. Selamat menyaksikan. Saran saya buat kalian yang mendapatkan dana dari pemerintah, seperti Bansos atau KIP, KJP, nah kalian bisa manfaatkan uang tersebut untuk memperdalam soft skill kalian, seperti misalnya leadership, public speaking, kursus bahasa asing, bisnis, dan entrepreneurship. Untuk hard skill, seperti misalnya ikut kursus AI, coding, robotik, desain, data analisa, animasi, inovasi, matematika, literasi, olahraga, dan juga seni. Ini sangat berguna ketika kalian ingin mengikuti program beasiswa. Juga pengalaman, di mana kalian pernah ikut olimpiade, penelitian, festival, lomba, kompetensi, ekspedisi, pertukaran pelajar, konferensi, seminar, pelatihan, termaksud volunteer atau sukarelawan. Juga administrasi, terutama buat kalian yang mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri, karena pasti perlu persiapan, di mana kalian harus beberapa ya, tidak semuanya harus mengikuti atau lulus SAT, TOEFL atau IELTS, tergantung dari negaranya, juga termasuk paspor, visa, asuransi, dan sebagainya. Sebelumnya mari kita lihat sistem pendidikan yang baik itu seperti apa sih? Ketika tanggung jawab dan kepentingannya sama besarnya antara pelajar, guru, sekolah, pemerintah, perguruan tinggi, dan juga orang tua. Jadi tidak ada yang lebih dibebani, satu sama lain itu sama. Sementara sistem pendidikan yang tidak sehat, porsinya berbeda-beda antara pemerintah, orang tua, perguruan tinggi, sekolah, guru, hingga pelajar. Tapi yang pasti yang selalu dikorbankan adalah dia yang paling muda dan sedang belajar, yaitu pelajar sendiri. Di mana di sini ada bentuk kekuasaan juga kepentingan. Video-video ini sempat viral. Karena kenapa? Karena secara pelajar menengah, SMP dan SMA ini tidak bisa atau tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana yang seharusnya ditujukan untuk anak SD. Nah, ini sangat memprihatinkan. Tapi kita harus tahu dulu kenapa ini terjadi. Karena kebijakan di mana anak pelajar harus lulus atau harus naik kelas. Sehingga kualitas jadi dipertanyakan. Semuanya dikatrol. Tidak ada kejujuran di situ, tidak ada refleksi di situ. Sehingga anak-anak ini merasa, walaupun saya malas, yang penting saya naik kelas. Nah, gara-gara itu juga daya saing kita mendapatkan peringkat 46 dari 67 negara. Ini dilihat dari mana? Dari kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, inovasi, juga SDM kita yang sangat mengkhawatirkan. Video-video yang viral itu sebagai bukti bahwa pelajar kita ini sulit sekali untuk berpikir secara logis, kritis, kreatif, dan juga analisis. Itu mempengaruhi kemampuan mereka di bidang matematika, sains, dan literasi yang diperlukan untuk urutan PISA internasional kita. Kita selalu ada di peringkat 70-an dari 81 negara. Selain itu, dilihat dari kualitas SDM Indonesia, kita mendapatkan peringkat 113 dari 189 negara. Nah, kualitas ini dilihat dari mana? Dari pendidikannya, formal maupun informal. Walaupun negara kita sudah memberikan, pemerintahan kita sudah memberikan paket ABC secara gratis, tapi tetap saja tidak dimanfaatkan sehingga tidak ada pertumbuhan di pendidikan kita. Terus kesehatan juga, indeks harapan hidupnya juga masih rendah. Artinya mulai dari dilihat banyak anak-anak SD yang sudah merokok, minum makanan dan minuman manis sehingga terkena diabetes, lever, cuci darah, belum lagi yang kena ginjal dan lain sebagainya. Terus ekonomi, standar kita juga masih rendah, masih banyak orang yang membutuhkan dana bansos dan juga sembako, masih ngantri di sana sini. Terus kepribadian, di mana ada kejujuran, kedisiplinan, motivasi, tanggung jawab, dan juga mandiri. Pengalaman kerja, kita sudah ada di zaman modern, di mana zaman AI ini kita belum sanggup untuk bersaing secara internasional, terlihat dari daya cipta dan daya saing kita yang rendah. Kabar baiknya masih banyak anak-anak Indonesia yang punya semangat tinggi untuk tidak berada di posisi-posisi tersebut. Mereka ingin berpikir out of the box, tidak suka berada di zona nyaman yang melenakan mereka dan meninak bobokan mereka sehingga mereka tidak ada perubahan. Nah,
Anak-anak ini kebanyakan justru bukan dari sekolah-sekolah yang hebat atau terkenal, justru dari sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja. Tapi cara berpikir mereka yang luar biasa. Anak-anak itu mempunyai filosofi lebah, di mana lebah itu dibilang sama ilmuwan tidak mungkin bisa terbang. Karena apa? Karena badannya besar dan berat, sementara sayapnya kecil banget. Tapi bagaimana dia bisa terbang? Karena dia mengepakkan sayapnya 230 kali per detik. Sementara jarak tempuh setiap harinya untuk mencari mandu pulang pergi itu kira-kira dari bumi ke bulan atau 350.000 kilometer per hari. Nah, disinilah yang membuat dia menjadi hebat. Begitu juga kita, bila kita mau mempunyai filosofi lebah ini, nggak akan mudah, berat, tetapi worth it untuk dilakukan. Cara melihat apakah kita manusia yang tangguh dan kuat adalah dengan membuat mapping atau pemetaan. Nah, kita lihat apakah kita punya vertical thinking, di mana kita punya pedoman, punya disiplin, keteraturan, baik manajemen maupun prioritas dan rencana. Lalu, apakah kita punya analytical thinking, di mana kita bisa melihat pola, akar, dan efeknya, punya critical thinking, kita bisa melihat sumbernya langsung, bukti kebenaran dengan berpikir logis dan kritis lewat bukti, fakta, dan data yang benar. Juga kreatif atau lateral thinking, di mana kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, terus strategic thinking, di mana kita melihat secara keseluruhan atau pemetaan untuk mencari sumber masalahnya yang kecil. Nah, di strategic thinking ini diperlukan banyak networking maupun social skill. Untuk system thinking, ini di mana kita memperbaiki justru sumber masalahnya atau kebalikan dari strategic thinking. Reflective thinking, di mana kita bisa mengevaluasi atau merefleksi dari apa yang kita lakukan dengan berhenti atau pause sejenak. Lalu practical thinking, di mana kita berpikir praktis, tapi harus ada bukti, fakta, dan juga data untuk dijadikan aset. Pola pikir kita ini tergantung dari bagaimana kita memperlakukan diri kita. Apakah kita mempunyai self discipline atau komitmen, terus kita juga punya self management yang baik, self esteem atau confidence, juga self awareness, self conscious atau control, juga termasuk self growth atau development, dan tentu saja self respect. Dan masih banyak self-self lainnya yang perlu kalian miliki sebelum pada akhirnya kalian bisa memperbaiki karakter. Dengan memperbaiki karakter, otomatis skill kalian, kemampuan kalian akan bertambah juga dengan mudah. Setelah kita mengoreksi, patut kita sadari dari mana asalnya ini. Nah, sabotase diri ini bisa dari internal atau dari diri sendiri, mulai dari fisik, mungkin ada kekurangan dalam fisik kita, terus juga dalam mental kita, di mana kita punya trauma, luka batin, akar kepahitan, juga termasuk spiritual, di mana kita mulai mengkhawatirkan atau meragukan diri sendiri, baik pencipta, juga alam. Hal kedua yaitu dari keluarga atau lingkungan yang toksik, yang penuh konflik, manipulatif, pelecehan, adiktif, tidak adanya toleransi, dan lain sebagainya. Juga alam, di mana terjadi deforestasi, bencana, kepunahan, kelangkaan, pemanasan global. Ini terjadi biasanya karena kita terlalu mengatur alam. Ya, termasuk mikroplastik itu kita sebenarnya sudah tidak ada makanan atau minuman yang sehat atau layak dikonsumsi oleh manusia maupun hewan. Kenapa? Karena mikroplastik ini sudah menyebar di mana-mana di dalam tubuh kita, dalam aliran darah kita, itu membuat kita juga tidak sehat. Dari digital seperti cyberbullying, game online trafficking, judol, pinjol, dan juga scrolling sosial media. Nah, ini kebijakan politik. Ini memang di luar kemampuan kita, seperti perang, isu gender, atau hak asasi manusia, termasuk juga konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara. Itu otomatis mempengaruhi kita, karena kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak nyaman. Tips atau cara pilih jurusan. Yang pertama, sesuaikan dengan ketertarikan, kemampuan, dan keahlian yang kamu punya. Yang kedua, relevan nggak dengan yang diincar pasar, baik lokal maupun global, atau istilahnya future proof. Yang ketiga, sesuaikan dengan finansialmu dan harapan pendapatan di masa depan. Jadi harus realistik, bukan sekedar idealis. Yang keempat, fokus bertumbuh, bukan mencari kenyamanan.
di teknologi maupun inovasi, tapi tetap bergantung pada diri sendiri. Yang kelima, perhatikan bila ada kesempatan yang tersembunyi atau terhubung dengan jurusan. Misalnya kalian ngambil bisnis manajemen, ya pelajarin juga public speaking, masalah leadership, masalah lainnya, digital marketing, juga data analis, itu akan memperkaya kalian. Jadi jangan sekedar satu ilmu, tapi perbanyak atau perluas. Berikut adalah jurusan-jurusan yang future proof: teknik informatika, data science, artificial intelligence, teknik industri, keperawatan, kedokteran, farmasi, digital marketing, ilmu lingkungan hidup, pertanian, robotik, psikologi, teknik elektromanajemen, guru dan tenaga pendidik, termasuk pekerja lapangan dan kasar juga masih dibutuhkan. Sementara ini adalah profesi-profesi atau jurusan-jurusan yang kemungkinan tidak future proof. Kalian pelajari, kalian lihat, ikuti perkembangannya, apakah benar atau tidak. Saran saya untuk mendapatkan beasiswa, mulailah pengembangan kemampuan dari kelas 10 dan 11. Karena kegiatan-kegiatan kalian hanya dilihat 3 tahun terakhir, di mana di situ dilihat apakah ada kedisiplinan, integritas, ketertarikan, dan keseriusan dari kalian untuk mendapatkan beasiswa. Semua kemampuan kalian, baik soft skill, hard skill, maupun pengalaman, akan masuk ke CV dan portfolio kalian. Nah, kalian bisa cari pelatihan-pelatihan yang tidak berbayar atau berbayar tapi sesuai dengan kemampuan finansial kalian masing-masing. Nah, sementara di kelas 12 kalian akan fokus ke ujian-ujian. Cari universitas, cari beasiswa, siapin administrasinya seperti essay, CV, dan juga portfolio. Tapi kan kalau kalian sudah siapkan di kelas 10-11, itu akan memudahkan kalian. Nah, bayangkan bila kalian baru mulai di kelas 12, pasti akan terlihat seperti kejar tayang atau tidak terencana atau memaksakan diri. Ya, untuk kalian yang mau mendapatkan beasiswa ke luar negeri, otomatis harus mempersiapkan beberapa tes seperti SAT dan bahasa asing, baik fisik maupun mental, serta emosional kalian termasuk paspor dan visa. Bila masih ada waktu, baru bisa tambah pengalaman kalian di kelas 12. Sekian dulu bahasan bagian pertama kali ini. Jangan lupa untuk mengikutinya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Bye.